Oke, hari ini kita akan belajar separasi menggunakan unit operation kolom di ASP.NET Plus. Jadi ada dua jenis kolom yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama DSTWU dan yang kedua RedFact ya. Oke, apa itu DSTWU dan RedFact nanti dijelaskan di kelas ya. Jadi ada komponennya kali ini adalah propan dan isobutan. Segala properti yang kita gunakan itu Chaucider ya, itu dibilang Chauci ya, cocok digunakan untuk sistem yang memiliki hidrokarbon dan like gases. Oke, propan dan isobutan itu jadi bisa digunakan menggunakan Chauci ya singkatannya. Oke, kemudian fitnya itu ya, mol fractionnya propan 0,4, isobutan itu 0,6 dengan flow rate 1 kmol per second benar ya. Suhunya gitu 22 Kelvin dan pressure 20 atm. Oke, kemudian ini reflux rasionya minus 1,3. Nah, ini juga nanti saya jelaskan teorinya di kelas ya. Ini bukan berarti refluxnya itu minus ya, tapi dia itu 1,3 kalinya dari nilai minimum reflux ratio. Oke, jadi kalau ditulis minus 2 berarti 2 kalinya dari minimum reflux ratio. Oke. Kemudian assume condenser and reboiler pressure itu sama 20 bar. Oke, lalu kita ingin ini ya, 98% dari total propan yang masuk ya, yang masuk ke kolom ya, 95% dari propan yang masuk ke kolom itu di recovery di ya, atau dikumpulkan di top produk ya, atau kita sebutnya distillate. Oke, dan 1 mol persen dari total isobutan yang ada di feedstock itu juga bisa kita kolek ya di distillate. Oke, kita langsung saja seperti biasa apa propen isobuten. Oke, nah kalau kita ketik ini nggak keluar kayaknya ya, ini kosong ya, jadi kayaknya harus kita find aja. Oke ya, sebutnya kita add selected. Oke, refresh. Oke, nah ini ada ya, isobuten namanya. Kita klik next ya, seperti biasa kita pilih tadi Chauci ya. Chauci. Kita next ya. Ini kalau mau di run ya silakan, atau kalau tidak, kalau mau langsung ke simulation bisa go to simulation ya. Oke, running ya, udah oke. Selanjutnya kita ke simulation. Kita ke bagian kolom. Kalau di sini ada STWU ya, kita klik saja. Kita biarkan namanya lah ya, B1. Lalu kita kasih stream ya. Oke, kita kasih nama feed. Lalu ini kita kasih nama apa, distillate lah ya, distillate top aja lah, top produk gitu ya. Dan ini bottom aja. Oke,
kemudian biasanya kita bisa langsung klik streamnya atau kita klik next lah. Oke, masuk ke bagian feed ya. Kita isi tadi Kelvin ya. Pressure berapa tadi? Oh, TN. Kelvinnya 322. TN. Dulu ya. Oke, tadi mulai 1 kilomol ya. Oke, mau fractionnya ya tadi open 0,4, berarti sebutannya 0,6 ya. Oke, klik next saja. Nah, di sini masuk ke bagian kolom ya, ada STW ini. Oke, di sini kita bisa masukkan number of stage-nya gitu ya, atau bisa masukkan reflux ratio-nya ya. Tadi di soal kita itu ada data reflux ratio-nya minus 1,3. Jadi kita isi reflux minus 1,3. Oke, tadi itu kondenser 20 bar ya. Nah, ini kondenser specification-nya total kondenser ya. Oke, jadi semuanya terkondens ya, yang di overhead itu kondensasi semuanya. Oke, kemudian key component recovery ya, ini liking-nya. Yang ringan itu propan ya, yang lebih ringan itu propan. Oke, ini jadi yang recovery di bagian atas kolom ya, di overhead produk. Oke, tadi di soal kita ingin 0,98 tadi ya, 0,98% dari total feed itu ya, 0,9%-nya propan yang ada di feed itu di recovery di distillate ya, jadi kita tulis 0,98. Berarti yang heavy key-nya itu isobutan ya, terus tadi ini 0,1 ya, 0,1 lagi, 1,0%. Oke, ini jadi 0,01. Oke, jadi nggak perlu bingung ya, walaupun di sini 0,98 nih, kenapa 0,01 Pak? Kenapa nggak 0,02 gitu ya? Nah, ini jadi ini kan total 95%-nya dari propan yang ada di feed, sedangkan yang ini adalah 1%-nya dari total isobutan yang ada di feed ya. Jadi bukan berarti yang ini ditambahkan ini tuh harus selalu sama satu ya, enggak ya, supaya tidak terjadi kebingungan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kata sudah komplit ya, sudah bisa di running. Oke, ini oke statusnya. Kita ke stream summary dulu ya, di atas ini. Nah, ini bisa dilihat ya, temperaturnya, pressure-nya ya. Oke, jadi pressure ini di bagian feed ya, ini di top produknya di atas, ini bottom ya. Oke, kemudian jadi di top produk itu karena semua terkondensasi, jadi molar vapor juga 0 ya, karena sudah dikondensasi.
kita bisa lihat di sini mole flow-nya ya. Nah, ini ya. Tadi kan kita 1 kilomol ya feednya. Nah, untuk produknya itu jadi ada 0,398 kilomol per hour, bottomnya 0,6 kilomol per hour. Nah, kita lihat sini ya. Tadi kan di feednya itu propannya 0,4 kilomol ya, sedangkan sebutannya 0,6. Tadi kan kita ingin 98%-nya dari 0,4 ini itu ada di top produknya. Nah, ini kayaknya udah bener ya. Jadi 0,4 itu kalau dikalikan 95% itu dapatnya 0,392. Oke. Terus tadi kita ingin 1%-nya dari sebutan ya, yang ada di feed ya. Tadi kan di feed sebutan itu ada 0,6. Nah, kita ingin 1%-nya itu ada di top produk ya. Jadi 1% dikali 0,6. Nah, ini kayaknya udah benar ya. Jadi ada 0,006 kilomol sebutan di distillate atau di top produk. Oke. Seperti biasa yang lainnya bisa dilihat ya, mass flow-nya, mass fraction-nya. Oke, kemudian kita lihat ya hasil yang di unit operation ini di kolom ya, di DSTWU ini bisa kita klik klik kanan ya, kemudian lihat resultnya gitu ya, kita klik result, atau juga bisa kita di sini ya, cari bagian blok ya, blok, kemudian kan ada B1 ya, nama kolomnya kan B1, terus bagian result ya, nah ini bisa kita klik. Nah, oke, sini ada ya, sini ada minimum reflux ratio ya, lalu ada juga minimum number of stage. Oke. Jadi minimum reflux ratio gitu ya, paling sedikit reflux ratio-nya itu harus 2,89 ya, jadi tidak bisa lebih kecil dari ini. Oke, sedangkan ini minimum number of stage-nya. Oke, minimum number stage-nya terjadi ketika kalau tidak ini ya, kalau terjadi total reflux ya. Oke, apa yang dimaksud dengan total reflux itu ya, jadi total reflux itu terjadi kalau ini kan keluar di atas ya, kalau masuk kondenser ya, jadi liquid lagi. Nah, ini kan terbagi dua ya, ada yang kita ambil sebagai produk, ada yang dimasukkan kembali ke dalam kolom ya. Nah, kalau total reflux itu, ya, itu terjadi ketika semua yang terkondensasi ini itu masuk lagi semuanya ke dalam kolom ya. Jadi tidak ada produk yang kita ambil di bagian distilat ini. Oke, nah ketika total reflux ini terjadi, nah itulah berapa jumlah stage yang dibutuhkan ya, minimum tadi mana tuh. Nah, ketika terjadi total reflux berarti minimum stage yang dibutuhkan itu 15,5. Oke. Jadi kalau total reflux itu berarti reflux ratio-nya tuh besar sekali ya. Total reflux itu berarti reflux ratio-nya besar. Nah, sedangkan yang minimum reflux ratio itu ya, ya seperti namanya ya, reflux ratio paling kecil yang harus dipenuhi ya, supaya tadi kita bisa mengambil
98% total dari propan dan 1% dari sebutannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini ya, number of actual stage ya. Jadi di relay itu stage-nya ada 28,19 ya, atau 29 lah gitu. Kemudian feed-nya itu masuk di stage nomor 15 ya, 15,4 ya, atau 16 lah gitu, 15. Oke, kemudian di sini ada duty-nya reboiler ya. Jadi reboilernya itu harus dipasok energi sebesar itu 1878 kalori per second, sedangkan di kondensernya itu kan ada cooling juga ya, jadi ada duty juga. Oke, jadi kondenser itu membutuhkan kerja juga 1502 kalori per second. Oke, ini ya distillate temperatur ya, sekian, bottomnya sekian. Oke, kemudian adalah distillate to feed fraction ya, di perbandingan antara distillate ya dengan feed fraction ya. Oke, distillate tadi yang ini ya, yang produk yang kita ambil ya, feed yang di sini. Oke, oke, berarti tadi kita sudah bisa menjawab pertanyaannya tadi apa tuh? Actual number of stage-nya ya, berarti actual number of stage ya, ini 14 bukan 28,19 ya. Jadi kita bulatkan ke atas saya 29, ini 29 ya. Lalu duty-nya kondenser dan duty-nya reboiler ya. Duty-nya kondenser ini 1502 kalori per second. Lalu reboiler 1878 ya. Oke. Lalu kalau kita ingin ini ya, melakukan sensitivity analysis yang sudah dipelajari minggu lalu, kita bisa cari model analisis ya, sensitivity, kita klik new. Oke, misalnya kita ingin tahu kita mau variasikan reflux rasio lah ya. Kalau kita ingin tahu kalau reflux rasionya diubah, pengaruhnya ke propan di distilat ya, atau pengaruhnya ke isobutan di bottom, atau pengaruhnya ke duty-nya kondenser ya. Kita coba di sini. Kalau kita variasikan reflux ratio, berarti itu kita pilih yang ini ya, blok ya, blok variable. Oke, bloknya apa ya, si B1 ini, si kolomnya. Kemudian variabelnya tuh RR nya, reflux ratio. Ini ada keterangan ini, molar reflux ratio. Oke, kemudian kita start point misalnya dari 2 ke 50 gitu ya. Supaya reflux ratio nya sama dengan 2 sampai dengan reflux ratio nya sama dengan 50.
Oke, lalu kenaikan setiap kenaikannya 1. Oke, ini berarti sudah biru, sudah oke. Kita pindah ke sebelahnya. Kita klik new. Misalnya kita mau tahu pengaruhnya ke ini ya, propan di produk ya, propan di distillate. Oke, berarti itu stream ya. Tipenya stream variable. Oke. Streamnya berarti top produk yang di atas ya, variabelnya apa nih, mol flow atau mau flow aja ya. Ya, mau flow aja. Oke. Kemudian ini bisa kita tambahin lagi ya. Jadi nggak cuma satu, bisa kita langsung tambahin sini. Misalnya kita mau lihat pengaruhnya ke jumlah sebutan di bottom gitu ya. Sebutan di bottom. Stream variable. Nama streamnya bottom, variabelnya mau flow. Oke. Oke, pas ini ada 2 nih. Propan di distillate, sebutan di bottom. Oke, bisa kita tambahin lagi misalnya condenser duty gitu ya. Oke, ini berarti blok ya, condenser duty karena bagian dari DSTW ini. Kemudian blok variabel, lalu bloknya B1, lalu variabelnya condenser duty ya. Kalau kita klik con, nah sama ada nih condenser duty. Oke, sekalian temannya lah ya, reboiler duty ya. Kita tambah lagi new boiler duty, RB duty ya. Berarti ini blok juga, tipenya blok variabel, blok B1, variabelnya nah ini ya, REB duty. Oke, kita keterangan itu reboiler duty, kalkulator reboiler duty. Oke, lagi udah itu dulu ya. Kalau kita klik next atau langsung ke template juga bisa. Nah, ini bisa langsung klik fill variable ya. Nah, ini udah nongol semuanya, tomborannya bisa ditekan ya, kita coba. Nah, ini merah ya. Nah, kalau merah itu berarti ada sesuatu tuh ya. Display run status result from. Oke, kita baca ya, following to block were completed with error. Ada error di sensitivity analysisnya. Oke, some row completed with error. Nah, berarti kita harus balik ya ke nih sensitivity analysis tadi yang kita buat ya. Ada sesuatu yang impossible kayaknya ya, jadi tidak bisa running dengan mulus. Nah, ini apa, reflux ratio nya tadi ya, kita setting dari 2 ke 50. Nah, kita coba kita lihat nih, tadi di result apa, di bagian blok itu ya, kita cari blok B1 ini resultnya. Nah, kan dibilang minimum reflux ratio nya
2,89 ya, sedangkan tadi kita setting variasinya dari 2 ke 50. Sedangkan minimum reflux ratio itu 2,89, jadi tidak boleh lebih kecil dari 2,89 ya. Nah, berarti di situ syarat kita tadi. Ya, karena harusnya tidak boleh lebih kecil dari 2,89, jadi kita masukkan 3 lah ya. Oke. Kita running lagi. Apakah oke? Ini udah oke ya, tidak merah ya. Oke, kita bisa cek sensitivity resultnya bagian sini. Sensitivity bagian result. Kita klik aja. Nah, sini ya, di summary-nya. Oke. Ini yang tadi kita variasikan ya. Kalau yang minus 1,3 itu karena tadi settingan awal kita itu reflux ratio nya minus 1,3 ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, tadi kan kita setting memang minus 1,3, jadi di tabelnya ada mana ya, oh ini S1 result ya. Jadi kita setting mulai dari 3 ya, incrementnya 1 gitu ya, jadi sampai 50 ya. Nah, benar. Nah, ini pengaruhnya terhadap propana distilat ya. Nah, ini sudah kita lihat ya, karena kita di DSTWU ini, karena kita sudah setting ya, kita ingin propananya itu 98% ya, atau 0,398 kilomol. Jadi walaupun kita variasikan, dia akan tetap seperti ini ya, karena tadi udah kita tentukan tuh di settingannya ya, 98% dari feed gitu ya. Jadi dia tidak berubah tuh, termasuk yang sebutannya di bottom ya. Nah, ini berarti kan keadaannya sebenarnya berubah ya, reflux ratio-nya. Berarti ada hal lain yang berubah juga nih, sehingga apa, fraksinya propan tuh tetap sama gitu ya. Oke. Nah, kalau dutinya berubah gitu ya, reflux ratio-nya naik, dutinya semakin besar ya, baik yang di boiler maupun di kondenser. Nah, ini bisa kita lihat juga ya, kita tambahin ya number of stage-nya nih. Oke, kita balik ke bagian define ya, kita tambahkan satu lagi, jumlah stage-nya kita lihat ya. Oke, itu bagi blok variabel ya, B1. Nah, ini actual stage ya. Oke, bagian tabular kita fill variable lagi, kita tambahin ya. Yes. Itu juga masuk nih stage nya. Oke, lalu kita run ya. Jadi nambah nih, ada kolom stage nya, actual stage. Nah, ini juga nih yang jadi reflux ratio kita ubah-ubah gitu ya, stage-nya tuh jadi ikut berubah ya, untuk menjaga supaya mole fraction-nya propan itu tetap sesuai yang kita setting gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya gimana, misalnya kita pengen ngerancang kolom distilasi gitu kan, stage-nya kan selalu sama gitu ya. Jadi gimana kalau stage-nya itu pengen kita tetap buat sama, terus reflux ratio-nya juga kita ubah. Nah, kita pengen lihat nih efeknya terhadap mole fraction-nya propan di distillate maupun mole fraction-nya sebutan di distillate ataupun di bottom gitu ya. Jadi ininya nanti yang berubah tuh gimana kalau kalau pakai DSTW itu nggak bisa ini ya. Jadi kita harus pakai yang satu lagi, yang red flag ini ya. Oke. Nah, itu nanti kita buat juga. Oke, sebelum kita pakai red flag, kita buat dulu datanya. Apa nih, report ya.
bloknya aja kayak. Oke, gede banget ya. Nanti akan kita pakai beberapa data di sini, seperti apa nih ya, distillate feed-nya itu yang kita pakai. Ini kita simpan dulu ya. Ada mana tuh? Ya. Oke. Oke, ini kita close dulu. Kita main flowsheet-nya. Oke, kita delete aja nih. Kita save dulu lah. Sama luar lah. Kok sini kita delete ya, kita mau ganti. Oke, mana kita ganti red flag ya ini. Oke, kita taruh sini, kasih nama B2 aja. Oke, lalu kita pencet arah panah nih, kita reconnect destination. Oke, ini juga reconnect bisa nggak ya? Nggak bisa kalau ini ya, kita lihat ya. Oke, kita kasih yang baru. Delete bottom. Oke, klik. Nah, ini kita type-nya tuh kita pakai yang equilibrium aja ya. Oke, kemudian number of stage-nya, nah ini ya, kita jadi yang tadi hasil funding kita di DSTWU itu jadi seperti apa ya, patokan lah buat kita gitu ya. Tadi kan number of stage-nya itu mana tuh, nah ini ya 28,19 ya, jadi kayak referensi kita lah patokan ya. 28 tuh kita 28,19, jadi kita tingkat atas saya 29 gitu ya. Oke, kita kalau mau coba 28 juga silahkan gitu ya, kita lihat bedanya gimana. Kemudian kondensernya total kondenser ya, jadi semua yang keluar dari atas itu dikondensasi semua. Oke, yang lain biarkan saja gitu ya. Nah, kemudian distillate rate-nya, nah ini kita lihat juga dari hasil ini ada di sini ya, yang distillate versus feed ya, maksudnya perbandingan distillate dengan feed itu 0,398. Oke, ini kita ikutin ya. Kemudian reflux ratio juga kita ambil sini sebagai patokan tadi ya, actual reflux ratio. Oke, 3,766. Nah, kita ikutin aja. Oke, udah biru. Lanjut ke streamnya. Nah, ini tadi feednya kita lihat di sini ya. Both feed. Nah, ini 14,4 ya. Kita tulis 15 lah ya. Oke,
biru, lalu pressernya cukup bar ya. Lalu ini kita anggap tidak ada pressure drop ya, walaupun pada realnya pasti ada selalu pressure drop ya. Kita coba dulu nih, tidak ada pressure drop. Oke. Nah ini karena kita udah buat rangkaian baru ya, untuk mereset tuh kita bisa klik ini ya, reset ini ya. Ntar ada hasil simulasi yang sebelumnya gitu ya, nyangkut atau gimana ya. Jadi kita reset aja nih. Oke. Kita klik next. Oke, ini bagian sensitivity ya. Ini kita abaikan dulu ya, jadi kita delete aja dulu kayaknya ya. Bagian S1 nya ini kita delete dulu nih, biar kita bisa running ya. Oke, nah kalau delete gitu nih udah bisa running ya. Kita coba ya. Oke ya, masih udah oke ya, udah merah gitu. Oke, kita lihat stream summary. Nah, ini kita lihat sini ya, mol flow nya. Mana tuh, ini distillate nifit. Oke, ini distillate ya, opannya itu 0,386 ya. Oke, harusnya kalau 90% tadi berapa ya? 0,392 ya, berarti ini belum terpenuhi ya. Oke. Tapi sebelum, bagaimana caranya supaya kita dapat 0,392 kalau nggak salah ya? Coba dihitung dulu, 0,4 dari 90% dari 0,4 ya, harusnya 0,392 ya. Sebelum itu kita lihat ke bagian bloknya ya, untuk tahu. Nah ini untuk tahu temperatur, heat duty di condenser, heat duty di reboiler ya, sebagainya. Oke, kita balik ke tadi mana, stream summary. Nah ini ya. Karena tadi belum 0,392, jadi kita harus menggunakan design specification ya. Ya, sebelum masuk ke design spec tadi kan kita mau lihat itu ya, efeknya ke number of stage ya. Jadi kita ke sensitivity analysis dulu ya. Tadi harusnya bisa dihapus itu. Kita buat ulang aja ya. Oke, new, ini sama ya. Apa yang divariasikan reflux ratio ya, tapi di sini tuh namanya bukan RR tapi mol. Salah nih, typing dulu ya, blok variabel ya, baru ini cari mol RR, nah ini mol RR. Kita variasikan reflux ratio-nya saya dari 4 ya, kita 4 ke 10 aja ya, namanya 1 ya. Kemudian define ini ya, sama kayak tadi lah ya.
propan distillate ini stream berarti mol flow ya, streamnya distillate, komponennya propan ya. Oke. Lalu apa, langsung ke ini aja ya, kondenser duty lah gitu misalnya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri itu tadi misalnya isobutan di distillate ya, atau ntar regular duty. Oke, itu berarti block variable. Oke, condenser duty. Ini berubah lah. Ini block vektor, block variable harusnya. Oke, dan duty kan. Ya, condenser duty. Oke, nah kita ini ya stage. Kita blok variable kedua ya, variabelnya number of stage and stage nya. Oke, kita bulat, kita fill variable aja. Oke, kita coba running. Oke, kita lihat result ya di S1 nih. Nah ini gede dulu. Nah ini tadi stage nya kan kita setting 29 tadi di bagian ini ya, kalau kita klik ya, kita setting 29 nih, jadi akan tetap di 29 ya. Lalu reflux ratio nya kalau kita ubah-ubah ya, itu efeknya gimana nih ke jumlah propan di distillate ya, maupun ke duty-nya kondenser. Nanti variabel lainnya bisa kalian tambahkan sendiri. Nah kalau di sini kan berarti kalau reflux ratio nya berubah, jumlah propannya berubah juga ya. Kalau yang tadi kan di DSTU itu sama semuanya. Oke, nah ini sekarang di sini berubah ya. Number of stage-nya yang kita buat selalu sama 29. Oke. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan masalah tadi ya yang belum tercapai 98% di distillate ya. Jadi ini sensitivity-nya kita hapus dulu ya. Ini kita delete dulu ya, klik kanan delete. Oke, lalu kita ke design specification ya. Itu ada di bagian flow setting option ini. Oke, kita klik design spec, kita klik new, oke, default namanya. Oke, lalu kita ingin apa nih? Ini yang kita define ya, jumlah propan ya, jumlah propan distillate. Itu berarti blok ya, tipenya blok variable ya, B2, lalu apa, mol flow ya.
distillate ya. Sorry kayaknya salah nih, bukan blok ya tapi dia stream ya, karena dia bagian stream distillate. Oke, ini tetap mol flow ya, streamnya distillate, kemudian komponennya propan ya. Oke, karena kita ingin menetapkan propannya itu 0,98 dari feed ya. Kemudian speknya nih kita kasih nama properties. Targetnya 0,98 ya, toleransinya 0, itu serah ya. Oke, ke bagian berikutnya. Oke, lalu yang ingin kita variasikan ya, yang kita variasikan tuh reflux ratio-nya ya. Kita coba reflux ratio-nya, kalau kita ubah-ubah bisa nggak untuk memenuhi keinginan kita 98% distilat, yaitu blok ya, blok BB2, variabelnya itu reflux. Ini apa ya? Molar reflux ya, molar R. Oke, ini mau dari berapa ke berapa ya, misalnya rasionya dari, coba ya, 4 ke 12 ya. Oke, nah ini 2 biru. Oke, kita cek lagi supaya kita kasih nama propan ya. Oke, oh iya, ini karena ini mol ya, mol flow, jadi ini juga mol flow nih targetnya ya, bukan fraksinya ya. Jadi kan kita tadi 0,392 ya, karena 0,392 itu adalah 98% dari 0,4 mol ya. Oke, ini udah oke, putaran ya. Ini dulu lah, kita reset dulu lah. Putaran, wah ada merah nih, kenapa tuh ya? Oke, ini ada error ya. Ada yang kelebihan ya. Kita balik ke desain mana tuh? Input ya. Ini kita ubah ke 5 nih. Sudah besar. Oke, akhirnya ketemu nih error di mana ya. Ternyata kesalahan kecil ini, karena ini ya di bagian desain speknya nih kan saya tulis proptis gitu ya. Nah terus di speknya ini saya tulis propan, harusnya sama ya, proptis juga nih harusnya. Oke, itu doang salahnya, jadi error putaran ya. Nah ini udah oke ya. Oke, nah untuk lihat hasilnya kita ke ya bagian desain spek, kemudian ke summary. Bukan summary ya, result. Oke, ini tadi initial value, maksudnya awalnya, nah tadi kita ada error, ini dah hasil akhir ya, final value. Oke, karena tadi saya udah sempat running ya. Nah ini sekarang kita bisa dapat ya 0,392 ya. Oke, kalau masih kurang puas berarti toleransi ya, kita nggak tambah kecil ya. Oke,
running ya, kita lihat ya. Nah itu juga 0,3919 ya, lebih dekat ya. Nah ini juga bisa kita ubah ya error ya. Oke, apa toleransinya? Oke, misalnya kita mau ubah targetnya gitu ya, mau jadi 0, berapa, 0,39 aja gitu ya. Kita coba ya, ini sekarang ini. Nah ya kan, tadi kan 0,319, sekarang jadi 0,39 ya. Nah tadi kita